ada penyakit, kalau buat misalnya buat bro gitu ya, penyakit itu ya enteng, tapi buat gue belum tentu enteng. Badan kurus kita bisa gemukin lagi. Tapi kalau di area mata, saya tanya sama dokter, memang nggak bisa balik lagi kecuali lewat jalur operasi. Makanya saya pergi ke Korea itu untuk membetulkan sekitaran mata aja. Sebenarnya dampaknya itu kelihatan secara visual aja, apa ada mengganggu juga sih? Secara visual otomatis mengganggu, kenyamanan juga, mata saya tuh nggak nyaman. Jadi kayak sering perih. Terus juga apa namanya ya, kayak orang ngantuk gimana sih? Gitu. Badan kita tuh segar, tapi mata kita tuh kayak ngantuk terus karena dia perih matanya. Berarti di sekitaran sini atau di sini? Di sekitaran sini. Ini baru 10 hari, harusnya sebulan baru recovery totalnya. Perubahan yang dirasain gimana? Udah nggak ada kantong mata sekarang. Udah mulai kayak dulu sebelum kena hipertiroid. Kena hipertiroidnya sendiri udah berapa lama? 2 tahun lebih, 3 tahun. Apa sih yang dirasa? Yang dirasa tuh badan cepet capek, anxiety. Mas Indra, berarti itu atas saran atau keinginan pribadi dari Mas Indra sih untuk yang Karena operasi? saya nanya sama dokter, kondisi mata saya nggak akan balik lagi kayak dulu kalau tidak melakukan operasi plastik. Saya pengennya ya nggak lewat operasi plastik, ngapain juga gitu kan, capek-capek kita operasi plastik dan itu juga kayak ngeri operasi kan. Tapi ya itu salah satu jalan yang harus saya tempuh ya, mau nggak mau. Kapan sih Mas, dan berapa lama itu? Operasinya cuma 1,5 jam, habis itu kita bisa jalan-jalan karena cuma dikit aja kan di daerah sini aja. Penglihatan sempat keganggu nggak sih setelah dioperasi? Agak sedikit buram aja, karena memang di sini kan masih mungkin agak trauma sih bagian matanya. Jadi kita diperban, begitu bengkak selama 3-4 harian, habis itu udah mulai agak sedikit normal lagi. Kalau misalkan mungkin nggak di OP Mas, kedepannya akan seperti apa itu kantong matanya? Makin tambah dalam. Makin tambah dalam. Kalau tiroidnya kambuh lagi, matanya bisa kayak keluar, kayak melotot. Cekung gitu ya? Ya, bola matanya karena tekanan nggak tahu deh, kayak pembuluh darah di matanya itu terlalu menekan. Makanya si matanya itu kayak orang melotot. Padahal kita nggak melotot, tapi kayak melotot gitu. Maaf Pak, mungkin di Indonesia belum ada itu atau gimana sih Mas? Belum ada kayak operasi gitu. Sebenarnya ada, cuman karena memang saya dapat rekomendasinya di Korea, jadi ya udah saya pergi ke Korea sekaligus jalan-jalan juga situ karena udah lama nggak pergi ke Korea juga. Mas, sorry, yang soal anxiety itu apa sih emang yang dirasain, anxiety terhadap apa sih Mas? Semuanya, kayak ngadepin wartawan, ada di tempat keramaian, diajak ngobrol sama teman, kayak gitu aja. Tiba-tiba aja takut. Itu ketika hypothyroidnya lagi Iya, kambuh. Kalau sekarang gimana Mas? masih ada, tapi saya lawan. Sebenarnya dari zaman dulu juga saya orangnya agak depresian. Gitu. Syuting itu bukannya sesuatu yang menyenangkan buat saya tuh sebenarnya. Kayak cemas, takut ngelakuin sesuatu salah, takut tidak bisa memuaskan orang lain. Gitu ya. Sebenarnya tanda-tanda itu udah ada, cuma sekarang lebih diperparah lagi dengan adanya hipertiroid yang mengganggu si hormon di badannya itu. Jadi ya sering takut tuh, sering kayak sekarang tuh kayak diterbutin tiba-tiba tuh kayak Mengagetkan. gitu. Tiba-tiba kamu datang ke sini, nggak tahu banyak wartawan kan, banyak gitu wartawannya. Tapi saya lawan ya. Gitu. Tapi masih jalani pengobatan apa Iya. Mas sekarang? Masih minum obat. Sampai sekarang juga obatnya masih saya sakuin. Harus seumur hidup kayak gimana Mas? Obat? Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan enggak. Tapi sekarang dosisnya mulai agak sedikit berkurang. Kalau kemarin itu minumnya sehari 3 kali, 1,5 butir. Kalau sekarang cuma cukup 2 kali sehari dan 1 tablet. Jadi kemana-mana tuh saya bawa mana lagi obatnya ya? Itu Di mobil. Hah? Hipertiroid? Itu apa sih yang bisa kayak kena itu apa? Pemicunya Dokter nggak bisa nyebutin kenapa kena hipertiroid. Itu kan bagian dari autoimun. kelenjar ya dia. Hormon ya, kelenjar di bagian sini yang kayak kupu-kupu gitu. Mas, terkait yang anxiety-nya itu sempat kayak ke psikiater atau psikolog? Iya sempat, karena saya pikir saya ada gangguan mental. Tapi ternyata dari Memang dari hormon itu pengaruh ke ini. Jadi kalau kemana-mana saya mesti tetesin obat mata ini. Yap.
sehari 3 kali. Oke. Itu Karena matanya kering. matanya kayak kering. Selama habis perawatan atau gimana nih Mas? Enggak, ini karena ini aja, karena tiroidnya, jadi matanya memang cenderung jadi kering. Tapi untuk OP-nya perlu ada perawatan lagi atau gimana? Kalau buat OP-nya, saya cukup untuk ngirimin foto aja setiap seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan ke depan dikirim terus fotonya, mereka mau lihat perkembangannya kayak gimana. Dan progresnya oke. So far sih oke lah, sangat jauh berkurang daripada yang kemarin sebelum kita operasi. Mas, tapi kan katanya nih yang sudah pernah OP katanya ada kepingin lagi gitu. Oh, ke itu ini. mungkin Kalau kalau Mas secara ini kali ya, ngerubah kayak hidung, mata. Kalau saya kan memang basicnya karena kesehatan, ada riwayat sakitnya kan, bukan karena tiba-tiba aduh gue pengen ngerubah mata jadi lebih belok gitu kan, nggak ke arah sana. Malah saya nggak pernah kepikiran untuk operasi sebelumnya, saya takut. Berarti setelah ini kalau nggak ada gangguan kesehatan lagi udah enough. Ya kayaknya saya nggak kepikiran untuk operasi lagi, takut. Saya enak-enaknya orang dioperasi itu pasti ada masa recovery-nya, ada kemungkinan gagalnya, kayak gitu, banyak resiko yang harus kita tanggung. Kalau memang nggak ada alasan yang kuat kita harus operasi, mendingan nggak usah dioperasi. Tapi dengan jalan-jalan ke Korea itu membantu ini kan sih Mas? Ya healing lah, karena kan sebenarnya sumber, apalagi kalau buat orang yang kayak anxiety kayak saya tuh harus banyak healing ya, jalan-jalan gitu, nggak boleh stres, karena kalau stres itu kayak kadar tiroid itu tuh kayak kambuh. Gitu. Selain nggak boleh stres, nggak boleh apa lagi Mas biar si tiroidnya itu nggak- Harus jaga pola makan, hidup itu harus benar-benar sehat, harus clean, karena bagian dari autoimun kan badan kita nggak punya istilahnya, nggak punya ininya ya. Kalau ada penyakit, kalau buat saya, buat bro gitu ya, penyakit itu ya enteng, tapi buat gue belum tentu enteng, itu akan parah. Karena kekebalannya mungkin Karena kekebalannya kayak nggak bisa mempertahankan. Kadang-kadang dia tuh nggak bisa ngelihat itu baik buat badan kita atau memang musuh buat badan kita. Jadi kayak nyerang aja. Tantangannya apa tuh Mas, nggak boleh makan apa? Makan yang bener-bener sehat, bukan makan makanan yang kayak yang diproses lewat pabrik. Kalau mau makan ayam ya ayam direbus, digoreng, bukan yang jadi nugget dulu atau jadi sosis dulu kayak gitu. Junk food nggak boleh. Ya nggak boleh, junk food itu pengaruh ke hormon. Berarti setiap penyakit mungkin ada hikmahnya Mas, yang didapat apa sih Mas? Dengan Jadi jauh lebih sehat lah sekarang, memperhatikan banget ke kesehatan ya gitu. Jadi kalau kalau sekarang ya itu olahraga lebih teratur, karena nggak boleh lagi yang namanya sekarang kurus lagi kayak kemarin-kemarin. Makanan juga harus dijaga. Terus udah mulai ya kesehatan mental juga kita harus perhatiin. Olahraga juga harus milih-milih nggak sih Mas, nggak boleh yang terlalu capek atau gimana? Kalau olahraga bebas aja, cuman ya kita tahu kondisi aja. Kalau misalnya sehari masih 2 jam 3 jam olahraga masih wajar lah gitu. Jangan terlalu diporsi tuh.